Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumiatul Farida, NPM 1903050097 dari kelas 6B Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Melalui video ini saya ingin menjelaskan tentang edutainment skill. Simak video berikut ya. Edutainment skill. Edutainment diartikan sebagai pendidikan menyenangkan. Edutainment merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis. Menurut Hamruni dalam buku karya M. Fadilah mengatakan bahwa edutainment terdiri atas dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Edutainment lebih menekankan pada tataran metode, strategi, dan taktik. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Taktik sendiri adalah segala cara yang untuk menghadapi sasaran dan kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Metode dan teknik. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, sementara teknik adalah cara untuk mengerjakan sesuatu. Metode mempunyai pengertian lebih luas, ideal, dan lebih konsepsional dibanding teknik. Teori belajar berbasis edutainment. Teori belajar berbasis edutainment adalah salah satu bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan. Teori ini adalah dalil atau ilmu pasti, ajaran atau pandangan tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal. Teori ini berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mampu menerima dan menangkap materi yang disampaikan pendidik dengan baik. Teori pembelajaran. Ada teori belajar kooperatif, teori otak triun, teori kecerdasan majemuk. Model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Teori otak triun. Untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran harus dibuat menyenangkan sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa, seperti kecerdasan verbal atau linguistik, musikal atau ritmis, logis atau matematis, visual atau spasial, jasmaniah atau kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Teori dan bentuk terapan edutainment. Humanizing artinya memanusiakan, sedangkan the classroom berarti ruang kelas. Jadi, secara harfiah, humanizing the classroom bermakna memanusiakan ruang kelas. Dalam hal ini, yang dimaksud memanusiakan ruang kelas adalah pendidikan hendaknya memperlakukan para siswanya sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran. Active learning. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. The accelerated learning. Pendekatan ini belajar paling maju yang digunakan untuk masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Ada quantum learning. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah pendudukan murid secara nyaman, memasangkan musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Quantum teaching
adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, dan quantum teaching juga menyertakan segala keterkaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan like. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.